sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin talil Qur'an wa hifdzil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyakidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukhtaram wal mukarram, dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ustad, para sepuh, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus pembimbing, pembina, penasehat Majelis Ta'lim Iwamit on Air ingkang tansah kula mulyakaken, para senior, para pendiri, wabil khusus ketua, wakil beserta jajaran staf kepengurusan yang saya hormati. Tak ketinggalan kelompok belajar Kamboja Jaya yang saya cintai juga, wal makhsusa bihim, putra-putri santriwan santriwati Majelis Ta'lim Iwamit on Air rahimakumullah. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kita pinten-pinten kenikmatan, kebahagiaan, keselamatan, sehingga ing wekdal kesempatan menika kita sedaya taksih pinaringan sehat lan panjang umur, sehingga kita saged nglampaipun amaliyah ibadah rupinipun ibadah puasa kanthi rahmat dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah menika kita pun saged reruyuman hadir di aula Rona Senja Ramadan di Iwamit on Air. Tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang kita lakukan bersama, sehingga akan memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan salawat salam tersebut kita senantiasa diakui menjadi umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mustami'in mustami'at hadani Allah wa iyyakum. Saya mewakili dari kelompok belajar Kamboja Jaya untuk menyampaikan mau'izatul hasanah. Pada kesempatan hari ini bertemakan pentingnya takwa dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini ditutup dengan kalimat takwa. Artinya bahwa memang pembentukan karakter kita saat menjalankan ibadah puasa itu membentuk satu karakter yang luar biasa. Kenapa dibutuhkan rasa takwa saat menjalankan ritual ibadah? Termasuk di dalamnya adalah bulan suci Ramadan saat kita menjalankan ibadah puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan melihat kita, ya, bagaimana usahanya, tidak bagaimana hasilnya. Kesungguhan kita dalam menjalankan ibadah puasa itu yang Allah nilai. Bukan nanti hasilnya itu seberapa, tapi kesungguhannya. Bahwa kadang-kadang kita itu menjalankan ritual ibadah yang tanpa kita tahu maksud dan tujuannya. Tapi berangkat dari rasa takwa itu, kita tetap menjalaninya. Contoh misalkan, kalian baca Quran, biarpun notabene kalian nggak paham apa yang kalian baca. Ya. Kalian nggak ngerti apa yang kalian bacakan, kalian nggak paham makna yang kalian baca, tapi merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah kita kerjakan. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati sampai akhir at-tahiyatul mubarakatuh salawatu.
apa makna itu semua. Kadang kita nggak ngerti, ya sudah dari gurunya diajarkan seperti itu, kita disuruh baca, ya sudah. Ya. Saat doa iftitah, kita disuruh baca kabiro. Saat tahiyat, kita bayat tasyahud. Ya sudah. Bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Lalu kita disuruh membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Walaupun mungkin di luar walaupun dalam konteks ini kita nggak paham, tapi itu merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah kita jalankan saja. Makanya takwa itu sangat berperan saat kita menjalani aktivitas itu. Termasuk bulan suci Ramadan ini. Ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan rasa penuh takwa yang luar biasa, kita tidak akan pernah tanya, buat apa kita berlapar-lapar dan dahaga? Buat apa kita tidak boleh menyentuh pasangan kita? Buat apa kita tidak boleh marah? Kita disuruh untuk menjaga hawa nafsu. Kita disuruh untuk mengekang semua hadun nafsi dalam diri kita. Hikmahnya apa? Lalu buat apa kebaikannya buat kita? Kita nggak akan pernah mempertanyakan masalah itu. Walaupun mungkin falsafahnya itu akan bisa kita ungkap lewat pemahaman, lewat ilmu. Tapi ketika berangkat dengan takwa, kita nggak akan pernah mempertanyakan itu. Ya sudah, bahwa kutiba alaikumusiyam, Allah wajibkan kita untuk puasa. Ya sudah. Buktinya, la'allakum tattaqun, supaya kita itu tergolong dari orang-orang yang bertakwa. Ketika seseorang digolongkan orang yang bertakwa, secara makna yang paling dasar, takwa adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Lebih luasnya lagi, lebih jauhnya lagi, kita tidak akan pernah merasa iskal, kita nggak akan pernah merasa janggal, kita tidak akan pernah mempertanyakan sesuatu yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Ya sudah, berangkat dari ketakwaan itu, kita jalani itu. Tanpa harus mempertanyakan itu semua. Nah, itulah bukti kehambaan seorang diri kepada Tuhannya. Puncaknya nanti ketika seseorang itu sudah tidak memperdulikan apapun, tidak mempertanyakan apapun, kecuali menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Di sanalah seseorang akan menyadari dirinya, mengerti siapa dirinya, niscaya dia akan mengerti siapa Tuhannya. Eksistensi ketuhanan ilahiyah ini akan dapat kita pahami dengan maksimal gitu loh. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Kita sebagai makhluk memang butuh pertolongan, butuh menghambakan diri. Dan bagaimana tajamnya benda misalkan. Silet, belati. Akan lebih tajam lagi rasa takwa yang kita hadirkan. Mampu membelah apapun. Orang yang berangkat dari ketakwaan menjalankan arti sebuah kehidupan, biarpun mungkin kesulitan, masalah, problem, itu selalu hadir mengitari kehidupannya. Tapi dia akan selalu tajam untuk membelah itu semua. Akan merobek semua itu. Ujian dihadapi. Dan mudah untuk keluar dari persoalan itu. Kenapa? Karena dilandasi dengan takwa. Bukankah kita disuruh bersabar saat menghadapi ujian? Bukankah segala sesuatu itu datang dari Allah, kembali kepada Allah? Maka ketika kita kehilangan sesuatu pun, kita disuruh ikhlas. Qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu berangkat dari takwa. Kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala
Bukti rasa takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang akan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa kita menginginkan sesuatu yang memang kita mau. Iya, karena kita itu manusia. Terkadang kita itu terlalu capek menjalani kehidupan lumrah. Terkadang emosi tidak terkontrol saat menghadapi segala sesuatu yang mungkin buat kita jengkel, dongkol. Ya wajar saja. Wajar. Semuanya itu biasa, semuanya itu wajar, semuanya itu hal yang lumrah bagi kita karena kita adalah manusia. Karena kita tahu, kita paham bahwa kita itu adalah manusia yang selalu penuh dengan kekurangan, yang selalu dengan penuh kelemahan. Maka tentu kita harus menyandarkan kepada Zat yang maha kuat, yang maha mampu, yang maha segalanya. Andaikan tanpa takwa itu tidak akan pernah bisa kita lakukan itu semua. Takwa itu sering sekali berdampingan dengan iman dan takwa. Ya, iman dan takwa. Bagaimana mungkin seseorang itu akan menjalani perintah dari Allah Subhanahu wa taala lalu meninggalkan apa yang dilarangnya kalau tidak dilandaskan dengan iman? Maka hubungannya erat sekali antara takwa dan iman itu. Bahwa iman itu adalah urusan hati, takwa itu eksekusi. Ya. Takwa itu eksekusinya. Takwa itu perilakunya. Iman itu dalamnya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam iman itu kita disuruh untuk percaya. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Yang mana Al-Quran itu mewajibkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang disyariatkan. Karena kita momentumnya puasa dan temanya itu puasa, ya sudah saya ambil contoh puasa. Bahwa bulan suci Ramadan itu pun merupakan saksi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saksi turunnya di mana Al-Qur'an itu sendiri. Yang dengan Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi manusia wa bayyinatin minal huda dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batin. Ternyata dalam Al-Quran itu kita temukan kutiba alaikumus siyam. Kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. La'allakum tattaqun. Sekali lagi saya singgung, kalimat ini menggunakan bukan asa rabbakum atau asa tattaqun, melainkan la'allakum tattaqun. Kalimat la'alla itu mengikat satu kondisi perilaku seseorang atau amal seseorang yang dilakukan, dikerjakan penuh dengan perjuangan. Itu la'alla namanya. La'alla itu kenikmatan atau kebahagiaan atau rahmat yang bisa kita dapat ketika menjalankan perilaku atau menjalankan ibadah, menjalankan amaliyah yang butuh perjuangan yang luar biasa. Karena puasa itu butuh perjuangan, berjuang bagaimana menahan lapar, dahaga, tidak berhubungan,
itu butuh apa? Butuh pengorbanan yang luar biasa. Yang biasanya kalau pagi sudah minum kopi, siang sedikit makan apa? Rames. Siang makan siang. Ya. Sore macet kayak apa ya? Nyemil. Nanti sore makan lagi, malam dinner, wis macam-macam. Artinya butuh perjuangan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita itu sampai pada derajat tatakun. Coba, ketika seseorang itu menjalankan ibadah, lalu tidak mementingkan takwa, ya, tidak mementingkan takwa, maka akan kacau. Ya. Hanya kebimbangan yang dia lakukan, hanya keengganan yang dia tampilkan dalam kehidupan saat menjalani itu tanpa ketakwaan. Kadang-kadang bisa dilupakan. Contoh misalkan begini. Iman kita itu terlalu amburadul. Masih tergiur dengan pujian seseorang. Contoh, kita itu sopan misalkan. Kita itu berperilaku baik, akhlaknya baik. Ketika di hadapan orang gitu loh. Ketika di hadapan orang. Tapi ketika dia sendirian, dia merasa, toh nggak ada yang tahu, toh nggak ada yang ngerti, toh nggak ada yang memahami. Sama, saat seseorang menjalankan ibadah puasa pun, seperti itu. Kalaulah dia itu mau ambil air wudhu atau berkumur atau kemuk misalkan, biar tetap kelihatan segar, bugar, kuat, dianggap ahli puasa. Di sela-sela kumurnya dia itu menelan. Toh orang nggak ngerti. Toh orang nggak paham. Itu karena apa? Karena kita itu tidak terlalu kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali mengikat satu perilaku ibadah dengan kalimat takwa. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita kerjakan bisa atau dapat semaksimal mungkin sesuai kadar kemampuan hambanya. Sesuai kadar kemampuan kita. Karena sekali lagi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menghendaki kita untuk melakukan ibadah dengan berlebihan. Allah pun nggak suka. Allah nggak suka kita itu menjalankan ibadah dengan berlebihan. Karena Allah itu nggak suka dengan yang berlebihan. Artinya berlebihan itu bagaimana? Artinya berlebihan adalah kita kadang melakukan ibadah yang memang sebenarnya kita tidak mampu, lalu kita paksakan mampu, sehingga kita merasa terbebani terhadap ibadah yang kita kerjakan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan mendolimi diri sendiri. Ya. Mendolimi orang lain termasuk mendolimi diri sendiri. Allah nggak suka, Allah nggak mau, Allah haramkan itu. Maka ketika seseorang itu menjalankan ibadah dengan penuh hawa nafsu, dengan penuh keterpaksaan yang luar biasa, dipaksa luar biasa, sehingga mau nggak mau dia harus menjalankan itu semua. Maka berarti dia itu mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena saat dia menjalankan ibadah itu dia nggak nyaman, dia itu nggak senang gitu loh.
Padahal bahwa ibadah itu mukhlisin. Ya. Apa? Kuncinya itu ikhlas. Kalau ikhlas itu berarti ada ketenangan, ada kesenangan, ada kegembiraan. Tidak ada paksaan gitu loh. Baik, teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Lalu apa? Apa yang akan kita dapat ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa? Terikat dengan kalimat takwa. Kita jalani dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan yang luar biasa. Bahwa sudahlah, saya tidak akan pernah bertanya kenapa Allah wajibkan kita untuk berlapar-lapar, berhaus-haus selama 1 bulan penuh. Saya nggak akan pernah tanya di mana, apa hikmahnya buat kita. Karena itu perintah, ya sudah aku lakukan saja. Jadi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah niatmu untuk taat kepada Allah. Bukan hasilnya kau tidak paham, bukan. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala sentimen sama kita, lalu kita menjalankan ibadah puasa, lalu Allah tanya, lah kamu puasa itu hasilnya apa? Hikmahnya apa? Keutamaan puasa itu apa? Tentu kita jawab, ya nggak tahu. Dan Allah tidak akan pernah bertanya itu. Karena yang Allah lihat itu adalah niatmu takwa kepada Allah, menjalankan perintah. Eksistensinya kita nggak paham apa yang kita kerjakan, ya sudah biarkan saja. Wong kita punya Allah yang maha tahu. Wong ibadah itu pun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha tahu. Namun begitu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, al-jannatu mustaqatun ila arbatin nafarin, bahwa sorga itu sangat merindukan 4 golongan. Saya ulangi, al-jannatu mustaqatun ila arbatin nafarin, sorga itu merindukan, ya, selalu memanggil-manggil 4. Senantiasa baca Al-Quran. Iwamid bagian dari orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Itu setiap hari itu dipanggil-panggil. Ya. Kira-kira jenengan pengen masuk surga cepat apa mboten, Bu? Cepat ya, buru-buru jenengan. Wis diundang-undang. Cepat. Wis siap. Wis siap. Syaratnya menuju surga mati. Utangnya masih banyak apa? Utangnya masih agak. Ya Allah. Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa gemar baca Quran, suka murotal, asik banget dengan bacaannya. Itu luar biasa. Jangankan para malaikat, ya, jangankan para malaikat yang berebut untuk mencatat kebaikan, surga pun memanggil-manggil dan merindukan orang yang senang baca Quran. Meskipun nggak paham, Bu. Sekali lagi, meskipun nggak paham maknanya. Maka sudah, jenengan nggak usah, buat apa saya baca? Toh saya nggak ngerti makna kok. Jangan. Ya. Allah perintahkan kita untuk baca. Ya sudah, kita baca. Waratilil Quran tartila. Ya sudah, kita baca dengan penuh hikmah, dengan penuh santai, dengan penuh bahwa kita itu sedang bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah yang kita rindukan Allah berbicara sama kita, Bu? Selama ini kan kita yang bicara sama Allah, kan? Dengan baca Quran kita bicara sama Allah. Dengan sujud kita menghadap Allah. Tapi coba bayangkan, ya. Coba bayangkan ketika kita
diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya itu pasti di sorga. Itu satu kenikmatan yang luar biasa, Bu. Nah, supaya kita itu tidak gentar saat diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala, lebih dululah kita sering ngajak bicara Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan Al-Qur'an. Jadi kowe wis ngerti, kowe wis lancar ngono lho. Karena wis ahli Quran, baca Quran, tidak harus hafid, ya. Tidak harus hamalatul Quran, tidak harus. Ya, tidak harus. Tapi orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim adalah mereka orang-orang yang telah menunjukkan rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wahifdzul lisan, orang yang menjaga ucapannya. Ini bulan suci Ramadan, momentum yang sangat tepat untuk belajar. Ya. Momen yang sangat tepat untuk belajar. Andaikan di 11 bulan di luar bulan suci Ramadan, kadang kita masih lepas, kita berusaha untuk menahan supaya kalimat itu tidak muncul dari lisan kita. Kalimat kotor, kalimat kasar, kalimat porno aksi. Ya, tidak keluar dari mulut kita. Yang bisa menyinggung, yang bisa memfitnah, yang bisa menyakiti. Jangan sampai keluar dari mulut kita. Itu pun karena diiringi atau diikat dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita hifdzil lisan, menjaga lisan, menjaga ucapan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjaga ucapan kita. Bukankah Allah sudah peringatkan di dalam Al-Qur'an supaya kita tidak hibah? Jangan hibah. Hibah tidak mungkin dilakukan kalau tanpa lisan. Ini merujuk pada lisan, itu penting sekali. Orang bisa mulia karena lisannya, orang bisa hina karena lisannya. Gitu. Jadi saat kalian menahan diri semua di bulan suci Ramadan ini, momentum yang sangat tepat untuk mempelajari diri kita supaya tidak keceplosan, supaya tidak leluasa untuk ngomong seenak dewe. Jaga. Oh, ini bulan suci Ramadan. Sehingga nanti di luaran bulan suci Ramadan kemungkinannya dua. Yang satu itu jebol, saking sudah 1 bulan nahan, jadi jebolnya itu makin banter. Yang kedua sudah terbiasa gitu loh. Kemungkinannya cuma dua. Jadi kemungkinan yang pertama itu makin menjadi, kalimatnya makin kasar, karena sudah menahan selama 1 bulan penuh, ini sudah bukan puasa lagi, sudah saya akan bebas ngomong sebebas-bebasnya. Seperti bendungan yang ambrol gara-gara tampungan air terlalu besar, jebol. Atau kemungkinan yang kedua, dan itu harapan kita, bisa sudah terbiasa menjaga lisan itu sehingga kita tidak mudah untuk menyinggung perasaan orang. 2. Yang ketiga, wamut emil ji'an, orang yang suka memberi makan orang lapar. Bu, amalan yang paling Allah cinta diantaranya adalah orang yang suka memberi makan sama orang yang kelaparan, Bu. Ya. Abu Bakar itu bukan Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Bakar yang lain. Ada satu ulama namanya Abu Bakar itu masuk surga gara-gara dia itu merasa kasihan, Bu. Saking cintanya dia itu dengan Hiroh. Dia jalan di satu perkampungan di musim dingin. Melihat ada seekor kucing di pojok rumah mengerang, kesakitan karena kedinginan. Melihat fenomena yang semacam itu, dia merasa tersentuh. Tersentak hatinya, ambil karung, dimasukkannya kucing tersebut ke dalam karung. Supaya kucing itu merasa kehangatan.
Rahimkaha farahimtu, kata Allah. Karena kau welas asih sama kucing, aku welas asih sama dirimu. Itu sesama makhluk. Bagaimana kalau sesama manusia? Bayangkan. Itu sesama makhluk loh. Bagaimana dengan sesama manusia? Melihat ada orang kelaparan, kita merasa terenyuh hati kita, merasa sakit batin kita. Lalu kita berikan makanan untuk mereka supaya mengurangi beban penderitaan mereka. Itu adalah uluran tangan Allah Subhanahu wa taala lewat dirimu. Kau menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Apa wakil yang kita tahu di dalam Al-Quran? Wakil itu adalah wali. Kita bisa mudah untuk merekrut atau menjadikan diri kita sebagai waliullah. Walinya Allah Subhanahu wa taala lewat perilaku itu. Ya. Coba jenengan mau jadi wali lewat jalur thariqah, lewat wiridan, lewat zikiran. Terlalu lama, Bu. Yakin terlalu lama, terlalu capek. Ya, butuh puasa berhari-hari, butuh meditasi, butuh riyadhah, butuh khiyalat, mujahadatun nafsi, setiap malam zikiran. Lama, Bu. Itu pun belum tentu Allah ridho. Ya, belum tentu Allah ridho. Tapi ketika seseorang itu sudah memberikan dengan penuh keikhlasan, karena terenyuh sakit hatinya melihat saudaranya itu terlunta-lunta, kelaparan, dia berikan makan untuk mengurangi beban. Allah matur nuwun banget, Bu. Allah matur nuwun banget. Allah berterima kasih kepada seseorang yang melakukan amal tersebut. Maka cepat jadi waline, Bu. 3. Yang keempat, wasaimina fi syahri Ramadan. Yang keempat adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Saat ini kita sedang menjalankan satu ritual ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalas pahalanya, yaitu Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan adalah berpuasa. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Lewat ibadah puasa ini kita selalu meningkatkan kualitas iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita suguhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mampu mengundang, menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Semoga. Bu Jandi. Ya. Nam. Nggih. Nggih, Mak. Oh, nggih, Mak. Nggih, monggo pisahin. Nggih. Nggih, monggo jamaah. Nah, dibuka sesi tanya jawab nggih dengan paspornya Rona Senja. Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja, Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, Barakallah. Perkenalkan Abah, saya Nurul Aini dari Malang, Jawa Timur. Gini Abah, saya kan pernah ikut khatmil Quran di kampung di sini. Kemudian ada teman itu baca Qurannya kok dibatin. Itu bagaimana Abah? Saya mengingatkan belum tahu hukumnya, nggak mengingatkan tuh boleh apa tidak gitu loh. Kok baca Qurannya itu dibatin, benar-benar dibatin, itu bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, yang lain monggo jamaah. Kalau nggak ada, monggo langsung mawon nggak apa? Anu Bapak. Baik. Monggo. Quran yang dinamakan Quran itu apa sih? Quran itu adalah bacaan, Bu. Ya, Quran itu bacaan. Itu mushaf, itu bukan Quran, Bu. Itu tulisan. Namanya mushaf. Ketika dibaca, barulah jadi Quran. Jadi Quran itu lafadznya, suaranya gitu loh. Ya, suaranya. Nah, itulah Quran. Kan qoro'a, bacaan gitu loh. Al-Quran kan dari qoro'a, yaitu bacaan, membaca. Jadi ketika seseorang itu melantunkan, membacakan lafal-lafal yang ada di mushaf, maka lantunan itulah yang namanya Al-Quran. Lalu apakah seseorang itu boleh membaca Al-Quran lewat batin? Boleh. Boleh baca mushaf. Sekedar untuk mungkin dia itu zikir. Ya. Jadi bukan baca Quran, Bu. Kategorinya tidak masuk baca Quran, tapi zikiran. Gitu loh. Nah, konteksnya apa? Kalau memang konteksnya itu adalah apa namanya tadi apa, Bu? Tadarus misalkan. Ini konteksnya apa? Kalau memang tadarusan ya enggak boleh lah. Ya, enggak boleh. Tapi kalau konteksnya adalah zikiran, ya berarti dia zikir lagi zikir sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Zikirannya apa? Zikirannya adalah mushaf Quran itu gitu loh. Mushaf Quran itu gitu. Enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Tapi apakah sejatinya dia baca Quran? Tidak. Kalau jenengan tanya, apakah orang yang membaca dalam batin termasuk orang yang baca Quran? Saya jawab tidak. Karena yang dinamakan Quran itu adalah bacaannya. Suara loh. Alhamdulillah. Nah, suara Alhamdulillah itu yang namanya Al-Quran gitu loh. Tapi kalau dalam hati, jenengan kan nggak ngerti kan? Saya baca apa tadi? Padahal saya baca Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-Rahmanirrahim loh dalam hati kita. Bolehkah? Boleh. Lagi zikiran. Nggak apa-apa. Makanya jenengan nggak bisa menentang dengan makharijul hurufnya, nggak bener. Yang zikir kok. Nyapo makharijul huruf. Kecuali Quran baru makharijul huruf. Tajwid itu berlaku untuk bacaan Quran. Zikiran, sholawatan, baca kitab, nggak berlaku, Bu. Doa, nggak berlaku. Ya. Jadi intinya adalah, kalian kalau yang kalian tanya adalah, apakah boleh baca Quran lewat batin? Maka saya jawab tidak boleh. Apakah boleh zikiran Quran lewat batin? Saya jawab boleh. Tergantung konteksnya. Paham, Bu Lulu? Ya, itu aja. Ada lagi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kabeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Abah, itu yang melanjutkan tentang Al-Quran tadi Abah. Ya. Ya, saya Wina dari Kaohsiung, ya. Rona Senja. Rana Senja, hikmat terbiah, menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Masya Allah. Al-Quran tadi Abah, kan sering kita mendengar katanya Al-Quran itu nanti menjadi sahabat kita di akhirat gitu, sebagai penolong kita gitu.
Iya. Itu dalam arti Al-Qur'annya itu datang ke kita atau bacaannya atau kita membaca Al-Qur'an tapi dengan perbuatan kita di masa di dunia gitu. Kita membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an bilang begini, sedekahlah apalah. Apakah amalan itu yang datang ke kita atau seperti Al-Qur'annya datang melindungi kita gitu atau gimana ada? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi satunya. Ya, assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa? Ramadan. Satu-satu. Ramadan kita Hikmat Tarbiyah mencapai ridho dan berkah. Mau tanya Bapak, saya itu kan puasa tapi sakit giginya itu sakit banget, terus dikasih obat di spray itu apakah puasanya batal ya? Bapak, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ya. Bapak, nggih apa? Apa nggih? Nggih. Apa ngapunten nggih? Kula riyen itu waktu hamil itu napa niku selalu mengeluarkan napa air liur, jadi kalau sholat saya ning jero hati mboten saged umi ngoten. Hamil 3 kali itu sama selama 1 bulan sampai 3 bulan itu gimana sholat saya apa? Sah apa enggak nggih? Ngoten iki maksudnya apa harus diganti? Ngoten niku nggih. Pripun nggih 3 kali seperti ngoten niku nggih matur suwun jawabannya nggih. Nggih. Baik. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama itu bagaimana apa tadi? Kelupa. Al-Qur'an itu sahabat menjadi teman. Iya. Apakah nanti di akhirat itu Al-Quran itu akan wujudnya seperti Al-Quran yang mendatangi kita, atau memang perwujudan dari amal yang diajarkan oleh Al-Quran? Begini Bu, satu hadis yang sahih itu sudah dikabarkan kepada kita. Satu gambaran, misalkan orang yang hafal surat Al-Mulk saja, ya, ada orang mati itu hafal Al-Mulk Bu, hafal banget, sehingga hafalannya itu dibawa sampai mati Al-Mulk itu. Dan ini hadisnya sahih, jenengan harus ragu. Dan jenengan pengen matine aman, walaupun amburadul kelakuan jenengan, itu sing penting duweni sangu Al-Mulk apal wis. Karena dia itu anak nakal Bu. Bocahnya nakal banget, tapi apal banget Al-Mulk. Mati. Setelah mati, datang kan Munkar Nakir, digebuk. Nah, ketika mau digebuk, mau dipukul pakai gada, ada satu makhluk yang keluar dari tubuhmu. Ya, satu makhluk yang keluar dari tubuhmu. Jangan nggak usah tanya makhluknya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nggak usah tanya. Lalu dia mengatakan begini, nanti dulu, kamu mau pukul orang ini? Iya. Kenapa kamu pukul orang ini? Karena dia itu nakal. Saya bahasakan nakal, jenengan silakan asumsikan sendiri. Karena dia nakal. Biarpun dia nakal, saya ada di dalam hati ini, orang ini. Kalau kamu pukul orang ini, maka kamu mukul saya berarti. Saya kena berarti. Kamu berani mukul saya. Kamu tahu siapa saya? Saya adalah kalamullah. Saya adalah firman Allah. Kalau kamu pukul saya, berarti kamu pukul firman Allah. Keder Bu, malaikat kan orang pernah diajari argumentasi. Syafaat. Ya. Malaikat itu nggak pernah diajarkan untuk argumentasi. Debat kayak gue ya mesti bingung akhirnya. Wadul karo pangeran Gusti, niki wonten tiyang nakal. Ya terus tinggal ngebuk. Persoalannya ada surat Al-Mulk di dalamnya. Ya terus karepe piye? Ya saya sesuai SOP selaku pengeksekusi, sing nakal mesti tak hajar. Tapi si Al-Mulk ini protes. Hadapkan kepadaku, kata Allah. Dihadirkan orang tersebut,
Lalu ditanya, Al-Mulk keluar dari tubuhnya. Apa yang kamu inginkan? Ya Rabb, memang anak ini nakal, tapi dia senantiasa menjaga diriku, selalu utuh dalam ingatannya, sampai dibawa mati. Andaikan engkau mengizinkan dua malaikat ini untuk menghantam anak ini, maka aku bermohon kepadamu, ya Rabb, hilangkan aku dari Al-Quran. Wis ora usah surat-surat Al-Mulk meneh. Gua apa? Ajine ning endi surat Al-Mulk? Wong aku ning jerone kok tetep dihajar. Gusti Allah guyu, ya wis kowe mlebu maning. Terus kata Allah gini. Malaikat, kalian ingat bahwa ketika ada orang yang membawa dalam kematiannya, ya, surat Al-Mulk, untuk sementara hadisnya baru surat Al-Mulk, belum Al-Ikhlas. Makanya sing hafal kan Al-Ikhlas kabeh ya Iwamit. Nah Iwamit Al-Ikhlas hafal kabeh. Tapi durung nemu ngono lho, durung. Tapi engko tak goletna lah, tak goletna hadise kok. Bukan nemu ngono lho. Sementara Al-Mulk dulu. Akhirnya kalau ada anak Iwamit yang hafal Al-Mulk, wis ora usah direwes, tinggalkan saja. Ahli surga. Karena bagaimana mungkin kalian akan menghantam orang yang di dalamnya ada kalamullah. Ada kalamku di sana, kata Allah. Nek kowe wani ngantem wong kowe, kafir kowe. Ya. Malaikat ya deg-deg, Bu. Nek cara wong ya kepoyo. Cara wong ngono lho. Malaikat ya ora kenal kepoyo. Akhirnya ya subar. Artinya apa? Artinya yang pertama yang ingin jenengan ketahui, yang tadi dipertanyakan, wujudnya seperti apa? Apakah dia ada di dalam hatimu, Bu? Menjadi temanmu. Artinya apa? Saat dia ada di dalam hatimu, maka kau yang akan Anda rasakan adalah kesenangan dan tidak merasa kesepian. Gitu loh. Tidak akan pernah merasa. Lah caranya gimana? Wong saya itu duduk sendiri, kok merasa nggak kesepian? Nggak usah tanya tentang itu, Bu. Kuasanya pangeran. Itu di luar akal kita. Allah wis jamin wong sing model ngono kuwi bakal tenang, senang uripe. Besok ning akhirat ngono. Walaupun mungkin dalam keadaan sendiri di alam kubur, apalagi nanti di akhirat, oh wis mesti udkhulul jannah bi ghairi hisab, lebih warga tanpa hisab meneh. Simpan hisab ya wedi, Bu, malaikate. Ana surat Al-Mulk jerone ati. Masa pa dilempar ning neraka, ya ora mampu nerakane, langsung padam nerakane. Ayo apalna surat Al-Mulk, go sangu ning sarate digawak sampai mati. Umpan mati kelalen repot, Bu. Pan mati kelalen lah kue. Ana linglung ana apa ya, mukanya tua-tua lah, ben aja ngalami linglung. Iya, Pak. Oke, matur nuwun. Itu ya. Satu. Yang kedua tadi apa, Bu? Sakit gigi, Pak. Sakit gigi apakah batal? Iya. Spray itu apakah puasanya batal? Apakah puasanya batal? Kalau nggak tertelan tidak batal, Bu. Ya, kalau nggak sampai tertelan maka tidak batal. Kalau cuma disemprotkan, nggak batal. Ya. Karena yang membatalkan itu adalah masuknya ke tenggorokan. Ya. Jadi selama masih di dalam rongga mulut itu tidak batal. Ruangan mulut ini, tapi kecuali sudah masuk tenggorokan itu baru batal. Ya, jadi tidak membatalkan. Semprot, seret, terus kumur-kumur, nggak batal. Sama seperti orang muntah, Bu. Jenengan hati-hati, jenengan jangan keliru ini. Nah, jenengan muntah, lalu tanpa kumur, jenengan batal, Bu. Kan muntah disengaja batal, muntah tanpa sengaja tidak batal. Syaratnya kumur, Bu. Nah, jenengan habis muntah, terus sisanya itu ditelan sehingga terasa pahit, batal, Bu. Batal. Sebab apa? Sebab yang kau telan itu adalah sisa yang dari dalam
Gitu loh. Yang mana hukumnya najis, maka wajib hukumnya kudu dikumur dulu. Setelah muntah jenengan kumur, setelah kumur baru sisa-sisa kumuran itu masih terasa segar, jenengan telan baru tidak membatalkan puasa. Paham ya? Tidak batal ya? Langsung kumur, buang. Oke. Yang terakhir tadi apa? Apa ya? Hamil. Sholatnya itu waktu hamil itu saya oh ya, sholat bisa. bacaannya. Oke, bacaannya. Kalau di umi-umi itu nggak bisa, Bapak. Kalau di umi-umi itu nggak bisa. Enggak, ya soalnya Umar ngonten loh Bapak, ya Allah menyedihkan banget. Iya. Iya. Ketika ada dalam hukum, Bu, dalam hukum itu akan selalu ada istisna di dalamnya, gitu loh. Ya. Memang syaratnya sholat itu, syarat ya bukan rukun, syarat. Syaratnya sholat itu adalah baca Al-Quran atau Al-Fatihah. Sebab saya ngomongnya baca Al-Quran nanti ditentang sama orang yang tidak wajib Al-Fatihah. Sebab ada, Bu. Ya. Tapi saya nggak akan melebar lah, nanti kakean ilmu malah jenengan bingung. Terus yang kita tahu Al-Fatihah saja. Baca surat Al-Fatihah itu sekadar terdengar oleh telinga kita. Ya. Itu syaratnya, Bu. Syaratnya itu baca Al-Fatihah seakan-akan telingamu itu mendengar bacaanmu, pertanyaannya. Saat kau ngedumel itu, kira-kira telingamu itu mendengarkan itu enggak? Terdengar enggak? Ibu yang tanya tadi bisa atau tidak? Oh, nggih denger Pak. Kalau umi-umi ngoten niku denger, tapi nggih denger. Nah. Tapi ketika jenengan itu mengalami saking banyaknya air liur, sehingga kenapa jenengan nggak telan saja air liurnya? Batal. Nggak bisa Pak, bener nggak bisa. Rasanya itu asin, nggak bisa. Iya, seperti itu. Nggak bisa. Aneh, nggak bisa. Oh. Betul nggak bisa. Sehingga harus dikeluarkan begitu maksudnya? Enggak, jadi saya itu ya menahan waktu sholatnya itu sambil menahan seperti itu 3 kali seperti itu. Oh, iya. Kenapa tidak kau keluarkan saja? Dikeluarkan buatan. Wedi buatan sholat iki ora sah ngono. Ya takutnya riyen niku. Orang sholat meludah itu batal enggak sih? Bu, orang sholat meludah batal enggak? Batal. Boten. Ya. Tapi kalau memang takut mengotori ataupun lain sebagainya, kalian itu mempertahankan kesucian ya, kesucian tempat dan menjaga supaya itu tidak mengotori kekhusyuan. Ya nek jenengan meludah berarti kan wis katon banget ora khusyune kan. Wis katon banget lah. Walaupun ya saat menahan air liur dalam mulut pun wis mesti ora khusyune kan. Tapi kan kalau diludahkan wis katon banget ning mata kan. Masih sawangane kan sisa khusyuk kan sawangane masih ditahan kan. Itu pun tidak apa-apa, Bu. Ya, sebab apa? Ketika ketidakmampuan itu dilakukan, ya, maka jalan satu-satunya pengganti daripada syarat wajibnya sholat adalah zikir. Tapi ini jenengan ngajine Fathul Mu'in, Fathul Qorib ya batal, Bu, ora sah. Gitu loh. Nah, ada satu pengganti yang namanya zikiran. Ya, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak mampu melakukan apapun, ya sudah diganti dengan zikiran. Apakah zikiran itu harus terdengar? Tidak.
Ya, yang penting baca, ya, walaupun mungkin dalam hati. Kan ndak afdol ya enggak, Bu? Enggak afdol, ya. Tapi saya yakin, Bu, sholat yang jenengan diterima karo pangeran, walaupun mungkin menodai kesahannya gitu loh. Ya, kesempurnaan sholatnya itu ternodai lewat kejadian itu gitu loh. Akan tetapi saya yakin diterima karo pangeran. Wis lagi ngandung, hamil, kaboten, masih menghambakan diri, gelem sholat. Wis luar biasa, Bu. Ya, wong-wong sing normal sing ora sembayang berpirang-pirang, ya. Ini orang masih sudah hamil, sulit, susah, tapi masih dilakukan, mesti diterima. Ya. Jadi apakah saya harus mengkodok urusan? Harus diterima karo pangeran. Paham ya? Ada kalanya kita itu harus memakai hukum tasawufnya. Supaya apa? Supaya seimbang. Ning ojo nganti itu dijadikan dalil. Nah, dijadikan dalil keliru. Itu adalah lidarurat gitu loh. Kalau dalam keadaan normal ya ndak boleh, Bu. Paham ya? Pak, alhamdulillah matur suwun atas. Sudah ya waktunya. Buatan saya. Nggih, matur suwun. Oh ya, mohon barokah doanya ya. Baik. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina karimina tukhrina maulana Muhammad wassallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. الذي قال ادعوني استجب لكم ليغفر لنا جميع ذنوبنا ويقبل توبتنا ويجيب دعوتنا بهذه الدعوة المباركة اللهم بوسيلة رسول الله يا رسول الله إننا نتصل بك إلا الله تعالى ليقضي حاجاتنا اللهم ندم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شر الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يا كسر النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقتنا في إيماننا ولا تسلط علينا ولا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اتنا رزقك الذي وعدتنا به بسهولة في هذه الساعة وأنزل علينا البركة في جميع كسبنا يا الله يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا قلوبنا فتح العارفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngandam nggih sedaya mawon matur nuwun. Nggih ya Ustaz, mbah nuwun panjenenganipun. Ya, jazakallah khairan saja. Terima kasih kami kepada beliau Ustaz Maulana Ibrahim telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan wahidwa hasanah dan membagikan ilmu serta barokah doanya kepada kita semua dalam kesempatan sejahat ini. Dengan wahidwa yang sudah sampaikan tadi menjadikan tambah yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan amal yang kebaikan untuk beliau khususnya serta jawaban-jawaban dan bimbingan yang beliau sampaikan tadi dapat